Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zaila Dunanda, mahasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Lampung. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan refleksi pribadi mengenai konsep manajemen pendidikan, kemudian relevansinya dengan kondisi pendidikan saat ini serta eh, penerapannya dalam lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama, saya akan membahas manajemen pendidikan. Bagi saya, manajemen pendidikan ini adalah proses mengelola seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di dalamnya ini terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, sekolah dapat berjalan secara terarah dan terukur. Contohnya, dalam kegiatan pembelajaran, manajemen ini terlihat dari pembagian tugas guru, pengaturan jadwal, dan penyediaan sarana belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, MBS ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk lebih mandiri lagi dalam mengatur dan mengembangkan dirinya. Nah, pada konsep ini menurut saya sangat relevan gitu, karena mendorong partisipasi masyarakat dan orang tua dalam mendukung kebijakan sekolah. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut. Selanjutnya ada manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan humas, serta yang terakhir itu ada kebudayaan lingkungan. Nah, semua komponen ini saling berkaitan. Misalnya kurikulum yang baik itu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari guru dan fasilitas yang memadai. Dari sini saya belajar bahwa keberhasilan pendidikan memerlukan kerjasama seluruh warga sekolah, saling melengkapi gitu. Nah, kemudian ada rencana kerja sekolah atau RKS. Nah, saya juga memahami pentingnya RKS ini, yaitu untuk membantu sekolah dalam merancang program dan mengevaluasi hasil kegiatan. Nah, sekolah yang memiliki RKS yang baik itu akan lebih mudah mengatur prioritas dan arah pengembangannya. Nah, seperti saya bisa melihat contoh-contohnya, penerapan RKS itu sangat efektif karena di mana seluruh kegiatan sekolah itu akan tersusun rapi dan selaras dengan visi sekolah. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan ini, kepala sekolah bukan hanya mengatur administrasi, tetapi juga pemimpin yang memberi teladan dan inspirasi. Nah, pemimpin yang baik itu mampu memotivasi guru dan siswa serta beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan dunia pendidikan saat ini. Karena semakin pesat gitu perkembangannya. Dari seluruh materi yang tersebut yang saya paparkan tadi, saya menyadari bahwa manajemen pendidikan adalah dasar dari keberhasilan sekolah. Nah, tanpa manajemen yang baik, program pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya gitu. Nah, sebagai calon pendidik, saya merasa penting untuk memahami konsep manajemen agar kelak saya mampu mengelola kelas dan kegiatan belajar dengan lebih baik dan terarah. Nah, selain itu, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama yang baik juga perlu diterapkan gitu dalam diri saya sebagai bentuk praktik nyata manajemen pendidikan. Mungkin terakhir sebagai kesimpulan, manajemen pendidikan ini bukan hanya teori tetapi pedoman nyata dalam menciptakan lembaga pendidikan yang tertata dan berkualitas.
dengan perencanaan yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan kerjasama semua pihak, saya yakin pendidikan di Indonesia akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.